Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di dalam ketentuan pertama ini kita akan bicara tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana negara ini dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintahan pun dituntut untuk menyelenggarakan negara ini berdasarkan dasar negara Pancasila. Apalagi di sini adalah di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila. Bicara mengenai pemerintahan, kita tidak akan lepas dari bicara mengenai kekuasaan negara. Oleh karena itu, kita akan bicarakan terlebih dahulu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Namun mari kita lihat pendapat-pendapat para tokoh-tokoh negara pada masa sebelumnya. Bahkan sebelum negara Indonesia ini ada, negara pemerintahan negara Indonesia itu ada, yaitu 45 itu yang saya maksud. Siapa tokoh-tokoh itu? Yang pertama adalah John Locke. John Locke adalah tokoh negara yang membagi kekuasaan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Secara garis besar akan saya sampaikan, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Itu pendapat John Locke. Kita lanjut. Pendapat Montesquieu. Montesquieu membagi juga sama-sama yaitu 3. Tapi yang pertama legislatif, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Tadi yang belum dibahas adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif di sini maksudnya adalah kekuasaan untuk mengawasi undang-undang. Yang sedangkan yang lain, kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, sama dengan yang dibahas di depan tadi. Anak-anak semuanya, dari situ nanti kalian harus melihat lagi buku materi. Ya, kalian harus lebih mendalami lagi dan coba jawab pertanyaan dari Pak Rafiq ini. Yang pertama, apa perbedaan dan kesamaan pendapat antara John Locke dan Montesquieu? Lalu siapa nanti yang punya pendapat, silakan ditulis di menu chat e-learning kita ya. Baik, kita lanjut. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2. Prinsipnya hampir sama dengan yang pendapat 2 tokoh tadi, tapi di Indonesia kita akan bisa lebih detail lagi. Kita akan membagi kekuasaan itu menurut UUD 45 jadi 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Secara horizontal itu berarti garis mendatar ya. Horizontal berarti pembagian kekuasaan secara kelembagaan. Sedangkan kalau vertikal, pembagian kekuasaan secara dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Artinya itu garis yang membentang dari atas ke bawah. Ada garis komando. Sedangkan di pembagian kekuasaan horizontal itu harus garis-garis koordinasi. Baik, meliputi apa saja? Yaitu kali yang horizontal, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksaminatif. Kita bisa melihat yang belum kita bicarakan tadi adalah kekuasaan konstitutif. Konstitutif itu kekuasaan dalam membuat undang-undang dasar atau konstitusi. Sedangkan kekuasaan eksaminatif itu adalah kekuasaan dalam melakukan inspeksi atau pemeriksaan. Maka kekuasaan eksaminatif disebut juga kekuasaan inspektif. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mari coba kalian
kerjakan dari perintah dari Pak di slide berikutnya ini. Kalian tuliskan lembaga-lembaga pelaksana dari masing-masing kekuasaan secara horizontal saja. Lalu setelah itu ketemu lembaga apa saja tadi, yang misalnya konstitutif itu kira-kira pelaksananya siapa, kekuasaan eksekutif siapa kira-kira pelaksananya, lembaga pelaksananya, kekuasaan legislatif siapa. Setelah itu kamu cari dasar hukum di UUD 45 atau pasal-pasal yang memuat, yang mengatur tentang hal tersebut. Oke ya, nanti dikerjakan dulu sehingga nanti kalian akan lebih menguasai. Jika ada pertanyaan silakan dicat di chat dari e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.